Apakah benar kitab Al-Ibanah telah dipalsukan menurut kaum Asy'ariyah? Ini satu polemik yang tidak akan pernah selesai. Kitab Al-Ibanah itu dipalsukan. Ini kalau saya ingin berikan kesimpulan berapa pandangan orang Asy'ariyah terhadap kitab Ibanah. Ada 3 kelompok dari Asy'ariyah terhadap kitab Ibanah. Al-Baqilani, Tabari dan a'imah awal mereka mengatakan kitab Ibanah itu asli, karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan itu akidahnya, dan itu yang kami anuti. Itu Baqilani. Kelompok yang kedua, dan itu banyak kelompok para mutaakhirin, orang yang kadang-kala ketika anda tanyakan mana Ibanah, dia tidak pernah melihat yang namanya Ibanah, langsung memvonis Ibanah itu sudah dipalsukan oleh Wahabi. Pertanyaan sederhana, di mana kita a'imah Asy'ariyah? Kita mayoritas yang ada di muka bumi. Bagaimana sempat seorang Wahabi memalsukan Ibanah? Siapa Wahabi itu yang memalsukan Ibanah? Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Ibnu Taimiyah yang memalsukan. Tidak ada. Ibnu Qayyim memalsukan. Tidak ada. Siapa Wahabi cerdas yang memalsukan Ibanah? Sehingga ketika anda membaca Al-Ibanah karya Abu Hasan Al-Asy'ari dan membaca kitab-kitab Abu Hasan Al-Asy'ari, anda tidak bisa membedakan. Polanya sama, jenis bahasanya sama. Siapa Wahabi yang secerdas itu? Ini pandangan yang kedua. Ini yang dipertanyakan sebenarnya pandangan kedua dari sebagian Asy'ari. Dan ini kebanyakan mereka dari mutaakhirin, bukan mutakaddimin. Pandangan yang ketiga itu dari mutakaddimin. Mereka mengatakan betul Abu Hasan mengarang Ibanah. Itu termasuk Abu Ali Al-Azhari, Abu Abdullah Al-Hamrani, termasuk Imam Al-Qusairi, termasuk Ibnu Udbah. Mereka mengatakan betul Abu Hasan mengarang Al-Ibanah. Tapi ketika beliau mengarang Al-Ibanah, rupanya para ahlul hadis itu mayoritas dalam masyarakat. Beliau khawatir tidak akan diterima oleh masyarakat dan akan terzalimi, maka beliau mengarang Ibanah tawaqqiyan supaya beliau selamat dari para ahli hadis. Ini pandangan yang ketiga a'imah Asy'ariyah. Dari imam-imam Asy'ariyah itu pandangan mereka. Ibanah betul karya Imam Abu Hasan, tapi karyanya bukan tulus. Ini beliau karang supaya tidak muncul polemik dalam masyarakat. Ini yang sebenarnya jawaban untuk pertanyaan ini. Ini jawaban untuk pertanyaan. Kalau Abu Hasan betul-betul mengarang Al-Ibanah, yang perlu kita diskusikan cuma beliau mengarangnya karena takut atau mengarangnya dalam kondisi tulus. Kalau anda yang menjadikan Abu Hasan sebagai orang nomor 1 dalam akidah anda, rujukan referensi nomor 1 dalam akidah anda, bagaimana anda mengatakan imam anda itu seorang penakut dan tidak mau mempertahankan akidah yang benar? Ini sebenarnya jawaban, dan itu yang paling munsif. Kalau anda perhatikan, ini paling munsif. Bagaimana saya mengatakan paling munsif? Mereka betul-betul mengakui kalau itu karyanya Abu Hasan, tapi mereka meragukan ketulusan Abu Hasan dalam mengarangnya. Ini polemik. Kalau anda menjadikan akidah anda kembalikan kepada Abu Hasan, polemik ini tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau anda menjadikan akidah anda akidah Islam, anda kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak penting siapa yang berikut di belakangnya, siapa yang memahami akidah ini, siapa imam di atasnya, itu tidak penting. Karena yang paling penting kita berakidah sesuai dengan apa Allah tuturkan dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.